Shalom, perkenalkan nama saya Friska Manik, NPM 2109-10007. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya dari kelas A semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelajaran pada modul pertama, yaitu teori-teori tentang makhluk hidup. Yang pertama yaitu asal mula makhluk hidup. Dalam teori ini terdapat 5 teori-teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Menurut Aristoteles, bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, seperti cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya secara ilmiah, sehingga ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran dari teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan. Ada 3 ilmuwan yang memberi pengertian tentang teori biogenesis, yaitu yang pertama yaitu Francesco tahun 1688 menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua yaitu Lazzaro tahun 1750 menyatakan bahwa tidak akan ada terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Yang ketiga yaitu Louis Pasteur 1688 menyatakan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori atau yang berasal dari ilmu gaib. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori evolusi kimia atau neobiogenesis. Teori ini membuktikan bahwa hipotesis Oparin dan Horten dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Jadi, terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut oleh teori abiogenesis. Yang keempat yaitu teori panspermia, di mana teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis. Dan teori ini berpendapat bahwa asal mula makhluk hidup bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Yang kelima, teori penciptaan. Teori penciptaan bersumber dari agama yang kebenarannya tidak dibuktikan secara ilmiah, sebab teori ini datangnya dari Tuhan dan diyakini oleh keimanan, dan bukan dari pemikiran manusia. Sehingga teori ini tidak membuktikan asal mula manusia, dan semua ilmuwan percaya terhadap teori penciptaan. Yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup tergolong atas 3 bagian, yaitu yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Makhluk hidup dikelompokkan sebagai manusia, kadal, gajah, burung, dan pohon rambutan. Sedangkan makhluk tak hidup dikelompokkan yaitu sebagai batu, air, tanah, dan benda buatan tangan manusia. Adapun ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup yaitu yang pertama, makhluk hidup melakukan pernapasan sedangkan makhluk tak hidup tidak melakukan pernapasan. Yang kedua yaitu makhluk hidup dapat tumbuh kembang sedangkan makhluk tak hidup tidak dapat tumbuh kembang. Yang ketiga yaitu makhluk hidup berkembang biak sedangkan makhluk tak hidup tidak berkembang biak. Yang keempat yaitu makhluk hidup perlu makan dan minum sedangkan makhluk tak hidup tidak perlu makan dan minum. Yang kelima yaitu makhluk hidup menerima rangsangan sedangkan makhluk tak hidup tidak menerima rangsangan. Yang ketiga yaitu organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama.
Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama, membentuk organ. Yang ketiga yaitu organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia atau hewan. Yang keempat yaitu sistem organ. Sistem organ pada tubuh makhluk hidup yaitu tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang mendukung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.